Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Khairunisa dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah Perang Pattimura. Penyebab Perang Pattimura sekitar abad 16-17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis yang datang ke Maluku memang sudah mencoba memperebutkan kekuasaan dagang di wilayah tersebut. Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris hingga pada awal abad 19 kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Dalam buku sejarah 1200 sampai 2004, 1981 karya M.C. Rikflesh disebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817. Salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang dari Residen Saparua, Van den Berg, yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali berlaku. Rakyat Maluku juga diwajibkan untuk menyediakan perahu Orambai guna memenuhi keperluan administrasi dan militer Belanda tanpa diberi bayaran. Selain di Saparua, rakyat Maluku di tempat lain juga diharuskan untuk menyerahkan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Belanda juga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah melalui pelayaran Hongi di Maluku. Kronologi Perang Pattimura pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapiten Pattimura. Setelah dilantik, Pattimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang, salah satunya yaitu Lucas Celano. Pada 15 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Pattimura bersama Philip Selatumahina dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Duurstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Di waktu yang sama, Belanda juga melancarkan serangan balik dengan menyerahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Beaches untuk merebut kembali benteng Duurstede yang kemudian disebut dengan ekspedisi Beaches. Upaya Mayor Beaches tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapiten Pattimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Pattimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Pada tanggal 14 Juli 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin Overste de Groot berangkat menuju Saparua dengan tugas menjalankan feodalisme. Wilayah Hatawano di bumi hanguskan dan Belanda mulai berbagai siasat termasuk berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba yang dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapiten Pattimura dan pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Pietersen berhasil menyergap Kapiten Pattimura dan Philip Selatumahina saat berada di Sirisori. Dilansir dari buku Kapiten Pattimura 1985, karya Ionanulat Laita, disebutkan bahwa Kapiten Pattimura dikhianati oleh Raja Bui dari Saparua. Ia membocorkan informasi tentang strategi Perang Pattimura dan rakyat Maluku sehingga Belanda dengan mudah mampu merebut kembali Saparua. Lalu pada tanggal 16 Desember 1817, para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda yaitu Kapiten Pattimura, Antoni Rebuk, Philip Latumahina, dan Said Parintah pun harus berakhir di tiang gantungan di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Hal inilah menjadi akhir dari Perang Pattimura, sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapiten Pattimura bagi bangsa dan negaranya. Dampak Perang Pattimura, salah satu dampak perjuangan yang dilakukan dalam Perang Pattimura adalah direbutnya benteng Duurstede oleh rakyat Maluku.
Selain itu, Perang Pattimura juga telah berhasil menyatukan dan mengorbankan semangat pejuang rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Walau begitu, pasca Perang Pattimura berakhir, maka kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dan semakin bersikap sewenang-wenang, sehingga rakyat semakin sengsara. Sementara dari peristiwa bersejarah ini, untuk mengenang jasa Kapiten Pattimura, kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Kapiten Pattimura telah bersikap gagah, berani, menuntut keadilan, dan berusaha membawa kembali kemakmuran ke tangan rakyat Maluku hingga akhir hayatnya. Itulah cerita singkat Perang Pattimura dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.